alasan aku kenapa milih UMSU ya. Karena sebelum aku milih UMSU nih aku udah lihat-lihat dulu kan perguruan tinggi lain kayak akreditasinya nih mana yang bagus gitu kan, program studinya yang nawarin kayak aku nih bahasa Indonesia ada nggak sih di program apa di kampus mana gitu. Nah aku lihatlah ada UMSU. Aku lihat UMSU akreditasinya udah bagus, terus program studinya juga bagus akreditasinya. Selain itu juga mata kuliah yang ditawarin banyak. Dan kebetulan juga UMSU ada di Sumatera. Aku tinggal di Sumatera juga gitu kan, orang Sumatera. Jadi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo sahabat PBSI. Di sini kita akan berbincang-bincang atau melakukan podcast. Tentunya dengan narasumber yang memang berprestasi ya. Tentu di bidang pertukaran mahasiswa. Jadi sebelum kita melanjutkan bincang-bincang ini, saya ingin menyapa teman-teman di rumah dulu dan teman-teman di live Zoom. Halo sahabat Hima PBSI, kembali lagi di WPB Waktu PBSI Berbicara Jilid 2. Yo. Tentunya di WPB kali ini kita akan sedikit membahas terkait MBKM ya. Karena di jilid pertama itu kita membahas terkait sastra, cerpen. Jadi kita lebih ke akademik di sini Kak. Oke, tentunya kali ini saya dibersamai dengan Kak Mae atau mahasiswa yang memang berprestasi. Yang ini yang beliau ini pernah mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka ya Kak? iya betul. Pertukaran mahasiswa Merdeka atau program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, betul gak Kak? Betul. Nah, ya. Sebelum kita lanjut kepada bincang-bincang yang mendalam, teman-teman, jadi izinkan saya di sini untuk membacakan biodata dari Kak Mai dulu ya. Boleh kan Kak? Boleh sih. Oke. Nama Maimunah Lubis, tempat tanggal lahir Bekasi 29 September 2001. Alamat Kampung Ciketing, Rawamulya, RT 05, RW 001, nomor 71, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi 17158. Nomor HP gak apa-apa disebut Kak? Gak usah. Gak usah? Jangan. Oh gak usah, oke. Email maimunahlubis 99@gmail.com. Riwayat pendidikan SDN Mustika Jaya 5 2007 sampai 2013. SMPN 26 Kota Bekasi 2013 sampai 2016. SMKN 3 Kota Bekasi 2016 sampai 2019, sorry. S1 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka 2020 sampai dengan sekarang. S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2022-2023. Riwayat organisasi Sekretaris Umum Hima PBSI FKIP Hamka 2021-2022. Wakil Kepala Suku Pertukaran Mahasiswa Merdeka UMSU 2022-2023. Dan Kama ini mempunyai moto hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Ditandatangani oleh Kama Maimunah. Oke, mungkin sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang memang banyak sekali nih Kak dari mahasiswa-mahasiswa yang memang mempertanyakan apa sih MBKM gitu kan. Jadi saya nanya kabar dulu nih Kama. Kama gimana, sehat Kak? Alhamdulillah sehat ya. Dari UMSU ke Hamka ada harus berbaur lagi, beradaptasi lagi gitu kan, soalnya kan 4 bulan di sana. Karena memang dari UMSU pun kita harus beradaptasi lagi ya. Nah, dari WPB ini kan kita akan mengupload video ini di YouTube ya. Dan notabene di YouTube itu kan memang ada yang paham terkait MBKM dan ada yang tidak paham terkait MBKM. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu nih Kak terkait MBKM. Nah, menurut Kak Maya MBKM itu apa sih Kak? Karena memang di YouTube ini kan umum ya, ada yang tahu ada yang tidak. Ya. Jadi kalau dari aku sendiri nih, menurut aku pribadi, MBKM itu kan suatu program dari Kemdikbud, di mana mereka tuh ingin mahasiswa punya kreativitas gitu, punya wawasan di bidangnya untuk nantinya ketika kita masuk dunia kerja tuh kita
nggak yang nol banget, nggak yang kosong banget. Jadi mereka mengadakanlah program MBKM ini. Nah, di program MBKM ini tuh nggak cuma kayak pertukaran mahasiswa aja, di situ juga ada magang bersertifikat, MSIB ya kan, studi independen, terus IISMA kalau mau pertukaran mahasiswa ke luar negeri itu, nah dan lain-lain banyak. Nah, jadi emang MBKM ini dinaungi oleh pemerintah ya. Iya. Jadi ya aman lah, legal lah intinya. Jadi semua bisa ikut ya. Nah, terkait hal ini ya Kak, apa sih yang memang persyaratan atau memang apa ya, ada aturan-aturan yang memang harus kita ikuti gitu pada saat mengikuti MBKM ini gitu? Untuk mengikuti MBKM-nya kah atau untuk mengikuti pertukaran mahasiswanya? Pertukaran mahasiswa mungkin di bidang lain di aku ya. mahasiswa. Kalau di aku tuh syaratnya ya tadi, syaratnya itu mahasiswa aktif dari perguruan tinggi terakreditasi. Nah itu semester 3, 5, dan 7. Iya betul. Dan itu harus memiliki IPK minimal 2,8. Oh, berarti ada syarat dari IPK itu ya? Harus. Oke. Nah, pada saat apa ya, melakukan persyaratan-persyaratan itu pasti kan ada orang yang memang aduh pusing nih, persyaratannya ribet nih MBKM gitu kan. Iya. Ada aja orang yang memang belum tahu kan. Nah, sebagai kamu yang memang udah mengikuti nih melalui tahap-tahap itu, ribet gak sih? Gitu. Ribet gak sih mengikuti emang persyaratan-persyaratan MBKM itu? Untuk persyaratan sih sebenarnya menurut aku sendiri ya itu mudah, karena untuk proses pemberkasannya aja aku dibantu sama prodi gitu kan. Jadi ketika kita minta surat izin dari perguruan tinggi, mereka langsung sigap gitu untuk ngebantu kita. Jadi untuk masalah pemberkasan ini alhamdulillah aku lancar-lancar aja karena dibantu. Jadi dibantu oleh prodi ya Pak? Iya. Oh, nah teman-teman jadi yang memang berpikir bahwa ikut MBKM itu ribet ngurus apa Berkasnya kayak gini ternyata dibantu teman-teman. Dibantu. Jadi emang ada pembimbingnya juga nggak sih Kak? Kalau aku lebih ke Pak Abi sih. Oh Pak Abi. Iya. Oh, iya. Dibantu nanti sama Pak Abi yang jadi pipit. Pak Abi yang mengurus semua Iya. jadi dibantuin. Nah teman-teman PBSI atau teman-teman yang memang di luar PBSI pun bisa mengikuti MBKM ini Bisa gitu. semuanya. Nah terkait hal ini Kak, pasti kan semua orang juga infonya nggak semelulu dapat gitu kan. Nah, gimana sih maksudnya Kak Mai ini kok bisa ikut MBKM, dapat info dari mana nih? Oh, kalau dapat info itu pertama kan emang prodi kita nih lumayan aktif ya terkait program-program MBKM ini. Nah biasanya tuh dari mereka nanti mereka sosialisasiin, kayak kemarin tuh ada pertukaran mahasiswa, mereka sosialisasi. Nah selain dari situ juga kita tuh cari-cari info di Instagram pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah nanti setelah kita cari info-info, ya kalau dari aku sih tertarik gitu ya untuk mengikuti pertukaran mahasiswa. Apa sih yang buat Kak Mai tertarik gitu? Saya Oh, ini ya. Kok yang bisa buat gitu aku ya? tertarik sih sebenarnya pengen jalan-jalan sih Oh, ya. jalan-jalan teman-teman. Bukan Sebenarnya kuliah. itu pengen jalan-jalan. Iya. Kuliah nomor 2 ya? Kuliah nomor 2. Kuliah nomor 2. Enggak dong, enggak. Iya. Kuliah nomor 1. Pengen ngerasain sih kuliah di kampus lain tuh gimana gitu. Iya. Oh jadi emang awalnya ada rasa ingin jalan-jalan juga ya Kak? Iya. Lumayan. Makanya ngambil ke UNSU kan ya Kak? Iya, UNSU. betul. Harus. Ya, yang jauh-jauh kita ngambil makanya teman-teman kalau ikut MBKM gitu. Nah, kenapa dari sekian banyak program-program dari MBKM ya Kak, ada beasiswa apa sih? Mengajar bersertifikat ya? Kampus mengajar, Kampus mengajar, MSIB. iya. Nah itu kenapa Kak Mai bisa memilih PMM ini? Kenapa aku milih PMM? Ah. Nah, kalau aku sih pengennya biar aku juga tetap ngerasain kuliah juga ya. Jadi nggak yang kosong banget gitu. Jadi aku pengen ngerasain kuliah di kampus lain itu gimana, tanpa kayak ketinggalan gitu loh pelajaran di kampus asal gimana. Sebenarnya dari situ. Jadi apa? Pengen ngambil PMM tuh kayak gitu ya. Nah, terkait hal itu ada nggak sih kayak tanggungan sebagai apa nih? Apa sih namanya? Delegasi atau perwakilan dari Bangka gitu kan ya? Yang ikut PMM gitu. Apa ada tanggungan lain nggak sih dari lingkungan? Tanggungan yang seperti apa? Ya maksudnya kayak oh ini udah jauh nih, udah jauh ke apa, kuliahnya di UNSU gitu kan. Pasti ada kayak apa sih dorongan gitu, dorongan yang lainnya gitu.
Kalau dari aku pribadi sih, dorongan-dorongan seperti itu ya nggak ada ya. Ya, dari dosen misalkan, kamu Oh. ikut ini gitu. Kalau dari dosen iya Iya. kan, kayak aku sering komunikasinya Pak Abi gitu ya, Iya. kayak minta nanya, Pak Abi gimana ya kalau ikut pertukaran mahasiswa gitu kan. Oh iya mah ikutin aja gitu kan, lumayan juga program dari pemerintah gitu kan. Ya udah. Oh, berarti memang ada dorongan dari dosen Iya, juga ya? dari dosen sih. Iya. Sama kemauan sendiri sih lebih tepatnya. Emang dari awal juga kemauan sendiri Iya, kan? pengen. Tambah dorongan dosen, jadi deh Jadi gitu. deh. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan lain, sistem pembelajaran. Oh, sistem. Pembelajaran ini kayak gimana sih Kak, antara memang di UNSU dan di UHAMKAS, dan karena kan berbeda pasti dong gitu. Pasti kayak gimana sih sistem pembelajaran ini? Untuk sistem pembelajaran, kalau yang waktu semester 4 itu kan aku masih yang online ya, Iya. Daring. Sedangkan di UMSU itu udah bener-bener full offline, jadi luring bener-bener kan. Ya itu pasti kelihatan banget kan perbedaannya gimana. Iya. Jadi ketika di UMSU nih aku bener-bener kayak harus adaptasi lagi, gimana harus datang ke kampus, ngelaksanain pembelajaran di kampus gitu kan, UTS UASnya juga di kampus. Sedangkan di UHAMKA kan kita ya udah online aja gitu Iya, kan, di rumah enak. gitu Kalau di rumah nggak enak, perlu sambil tiduran. Kebongkar deh. bongkar. Iya. Oh, berarti itu kan tadi bolak-balik kampus. Itu Kamai nginep apa gimana? Maksudnya ngekos di sana atau gimana? Kalau di UMSU sendiri, mereka kan sama ya kayak UHAMKA, punya asrama. Jadi aku tinggal di asrama. Dan katanya saya juga bincang-bincang ya sama Kamai tadi sebelum acara podcast ini. Katanya dikasih uang saku juga ya katanya. Alhamdulillah ya kan. Nah, tambah nih teman-teman pasti tergiur lagi nih sama uang saku ya. Pasti pengen ikut gitu kan. Teman-teman ikut, ayo ikut. Ayo kita ikut. Karena ada pengalaman dari Kamai ini kan udah cerita banyak tadi, menarik banget gitu kan untuk diikuti gitu. Nah, terkait untuk asrama itu kita maksudnya milih sendiri apa emang ditentuin dari kampus, kamu ikut asrama ya kamu, apa emang pas di sana udah membebaskan kita mau kayak gimana pun bebas? Oh enggak, jadi ketika kita sampai di sana, mereka tuh dari PT penerima kita, perguruan tinggi penerima, udah menyiapkan kalau di aku yang perempuan semuanya tinggal di asrama, sedangkan yang laki-laki semuanya tinggal di kontrakan terdekat dengan kampus. Memang udah diatur jalannya ya, enggak semena-mena. Udah bebas sampai kamu enggak ya? Enggak, jadi benar-benar diatur sih. Iya. Ini kenapa milih UNSU? Kenapa milih UNSU? Kan masih banyak universitas yang jauh gitu, juga katanya milih yang jauh tuh karena pengen sekalian jalan-jalan gitu kan. Nah, kenapa milih UNSU? Alasan aku kenapa milih UNSU ya, Nah. karena sebelum aku milih UNSU nih aku udah lihat-lihat dulu kan perguruan tinggi lain, kayak akreditasinya nih mana yang bagus gitu kan, program studinya yang nawarin kayak aku nih bahasa Indonesia ada nggak sih di program di kampus mana gitu. Nah aku lihatlah ada UNSU, aku lihat UNSU akreditasinya udah bagus, terus program studinya juga bagus akreditasinya. Selain itu juga mata kuliah yang ditawarin banyak. Dan kebetulan juga UNSU ada di Sumatera, aku tinggal di Sumatera juga gitu kan, orang Sumatera, jadi ya udahlah bagus. Jadi sekalian pulang kampung, sekalian kuliah juga di Kuliah sana juga. ya. Berarti itu 1 semester doang ya, Kak? 1 semester. 1 semester. Ngambil berapa SKS? Kalau aku kemarin 19 SKS. 19 SKS. Itu kita yang nentuin sendiri gitu. Pemilihan antara mata kuliah atau SKS. Iya, kita milih sendiri. Nah, untuk pemilihan SKS ini sebenarnya kan kita harus samain gitu ya, sama kayak di UHAMKA. Maksudnya yang mirip-mirip lah gitu kan mata kuliahnya. Nah, aku itu dibantu juga sama prodi untuk milih mata kuliah apa aja nih yang kamu bakal ambil di sana gitu. Jadi kita harus ada diskusi juga. Berarti memang harus mata kuliah bahasa Indonesia juga ya? Apa emang bisa lintas? Boleh lintas jalur ya? Karena saya baca bisa lintas jalur gitu. Iya benar, boleh. Jadi kamu mau ngambil ke hukum, politik atau apa gitu, terserah. Jadi teman-teman Benar-benar semerdeka itu. iya, merdeka itu. Kalian mau ngambil ilmu hukum bisa ya Kak? Bebas. Bisa. Jadi karena memang namanya juga kampus merdeka kan? Kampus merdeka, merdeka belajar. Bebas. Kalian kita mau ngambil mata kuliah apa pun. Nah, dari segi itu udah benefit apa sih? Maksudnya di luar kayak akademik lah, benefit yang memang Kak ambil dari lingkungan itu.
Kalau aku sih jadi banyak ya temen relasi, karena kan yang ikut PMM ini dari seluruh Nusantara kan, otomatis kita juga punya temen se-Nusantara nih. Iya. Jadi kalau mau kemana-mana juga enak lah ada temen gitu kan. Selain itu juga kita juga tahu nih kebudayaan di suatu daerah tuh gimana gitu. Kita dapat pengalaman, pengetahuan tentang budaya di suatu daerah. Terus juga yang aku rasain banget tuh sikap toleransi kita itu benar-benar kayak harus dikembangkan banget di sana, meningkat banget gitu, karena namanya juga beda suku, budaya, agama gitu kan. Jadi ya benar-benar diinin banget sih, dia kan perhatiin Iya, banget. budaya yang kental banget di sana ya Kak. Lumayan Iya. kental. Iya. Kalau dari segi akademik Kak, maksudnya benefit yang memang kamu dapat dari sertifikat apa? Oh, dari segi akademik, kalau dari PMM ini kan emang kita dapat sertifikat ya. Ketika tapi sertifikat itu bakalan kita dapat ketika kita selesai melaksanakan pertukaran mahasiswa. Iya. Jadi nanti dapatnya tuh kalau misalnya program ini udah selesai, baru kita dikasih sertifikat dari Kemdikbud. Berarti sekarang udah dapet ya? Belum, Oh, karena emang masih ada yang belum selesai gitu kan. Berapa SSN? Maksudnya kalau aku udah selesai, maksudnya perguruan tinggi lain kita tuh semua gitu loh. Jadi pusat. Oh iya ya, aku paham. Jadi harus semua selesai dulu baru dikasih. Oke. Jadi bukan satu univ selesai. Iya baru paham ya. Itu berapa lama sih Kak kalau pertukaran mahasiswa? Lama di sananya. Nah. Kalau aku kemarin 4 bulan ya. Satu semester itu 4 bulan. Satu semester doang ya. Berarti kalau kita misalkan ngambil 2 semester bisa nggak? Kayaknya enak banget diungsi ya. Enak, harus pilih. Kayaknya sambil jalan-jalan, sambil healing gitu. Kebetulan kan memang pertukaran mahasiswa ini cuma 1 semester ya. Bahkan kalau misalnya kita udah ngikutin PMM 2, kita nggak bisa ikutin PMM 3 gitu. Jadi emang benar-benar cuma 1 semester aja. Oke, berarti saya masih ada kesempatan nih. Masih ada. Ayo, semester harus ikut. 5 ya? Iya, harus ikut. Gimana teman-teman yang memang tadi semester 3, 5, sama 7 itu masih bisa teman-teman. Jadi teman-teman dipersiapkan lagi terkait berkas yang memang akan dipersiapkan gitu. Dan jangan jangan pusing juga karena pasti ada pembimbingnya juga ya Kak. Kan ada Ada pembimbingnya. pembimbingnya juga. Dari Jadi, prodi juga bakal bantu kita. Iya. Nah, terkait hal ini kriteria yang memang bisa ikut PMM. Oh, mahasiswa aktif. Yang kayak tadi aku bilang ya di awal kan, yang pasti mahasiswa aktif semester 3, 5, 7 dari kampus atau program studi terakreditasi. Nah, yang kedua itu kan minimal IPK-nya 2,8 dari skala 4. Nah, untuk kriteria lain tuh nggak ada sih sebenarnya, cuma paling kelengkapan berkasnya aja gitu. Karena dari UHAM itu juga banyak yang gitu kan. Kemarin Itu seleksi juga kan nggak? Diseleksi lagi. iya, diseleksi. Banyak itu yang nggak keterima. Untuk dari UHAM aja kayaknya nggak banyak deh. Banyak yang Alhamdulillah kayaknya keterima gitu semua. Alhamdulillah keterima semua ya. Jadi memang ya ini dari berkasnya itu harus dipersiapkan. Nah, itu yang harus dipersiapkan baik. Mungkin sedikit terkait tujuan diadakannya pemilihan PMM ini ya untuk membangun kreativitas tadi ya Pak. Karena memang ini sudah diadakan oleh Kemendikbudristek gitu. Jadi teman-teman yang memang ingin mengembangkan kreativitas atau mengembangkan wawasan kan di budaya kita sama budaya luar kan beda ya. Jadi kita punya wawasan yang lebih banyak gitu. Jadi bisa tuh kita ikut MBKM gitu kan. Nah, terkait yang memang kalau ada yang mau nanya-nanya ke kamu gimana? Boleh lewat IG. Bisa sampaikan IG-nya? Iya, boleh. Kalau mau nanya-nanya nih teman-teman bisa ke IG aku MYOX Tuna atau Maimunah Lubis gitu aja cari. Oh, jadi teman-teman yang memang masih bingung atau yang memang ada pertanyaan yang nggak tersampaikan gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih nanya ke Amai. Udah disampaikan tuh IG-nya tuh. Iya. Oh ada ini Kak. Ada pertanyaan dari kolom komentar dari teman-teman PBSI.
Jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak katanya teman-teman. Ini ada 100 pertanyaan. Wah, Gitu. lumayan ya. Lumayan enggak? Dikit-dikit kan. Dikit. Kakak saat lolos PMM, apakah mahasiswa sudah disediakan tempat tinggal atau justru nyari sendiri? Tadi kalau dijawab, jawab mungkin. Iya, untuk pas aku pertukaran mahasiswa merdeka di UMSU itu emang udah dipilihin sama kampusnya sih. Jadi kita tinggal menetap aja gitu di asrama. Terus apa aja sih perbedaan budaya yang dirasakan selama tinggal dan belajar di luar pulau? Untuk perbedaan kebudayaan ya, mungkin dari makanan dulu deh. Dari makanan kan kalau di sini ya udah pedesnya tuh biasa aja gitu kan. Kalau di sana benar-benar pedes gitu, perut juga harus beradaptasi gitu kan. Makan pedes semua. Nah, untuk orang-orangnya juga di sana tuh kalau menurut aku lebih jujur orang-orangnya ya. Selain itu juga emang nada mereka tuh rada tinggi gitu kan. Jadi pas orang-orang Jawa datang ke Sumatera tuh kayak apa ya, takut gitu, kayak kok dibentak ya gitu. Jadi itu sebagai culture shock juga. Culture shock juga. Terus untuk kayak di jalanan nih bawa motor kita gitu kan, di sana lebih kurang beraturan dibandingkan di sini. Oh ini ada juga dari ini Kak Tasya Ajayau, W-nya 2. Kak, selain IPK, faktor apa aja sih yang ditinjau agar lolos PMM? Faktor apa aja? Itu yang kayak aku bilang tadi ya, pemberkasan itu tuh benar-benar yang bakal ditinjau banget karena kan tahap awal kita proses pendaftaran PMM ini dari mulai pemberkasan ya. Yeah. Nah itu yang bakalan benar-benar ditinjau selain dari IPK itu. Nah, untuk pemberkasan mungkin ada urutan-urutannya nggak sih kan? Misalkan berkasan harus siap apa? Aku tahu sih. Untuk pemberkasannya itu yang harus disiapkan surat izin dari PT pengirim. Selain itu surat izin dari orang tua atau wali. Terus ada juga surat pernyataan komitmen dari mahasiswa ya kan. Kalau kita sanggup untuk mengikuti pertukaran mahasiswa. Selain itu kita harus punya KTP, kita juga harus punya BPJS, terus kita juga harus punya rekening itu BRI atau BSI. Oke. Kalau misalnya kita nggak punya, kita ya mau nggak mau harus bikin. Nah itu catat teman-teman, udah catat belum? Udah ya? Udah. Ya, bisa ulang soalnya, ntar aja ulang, nonton di YouTube. Ntar nonton di YouTube. Ada lagi Kak dari Aca RXXZ. Apa yang membuat bahagia di PMM? Selain dapat teman dan pengalaman baru. Apa yang membuat bahagia gitu kan? Pasti cowok. Pasti cowok sih. Mana ada gitu kan? Apa ya? Iya. Jadi tahu kebudayaan aja gitu kan, kebudayaan di sana tuh. Jadi kita kayak di sana ya pasti pengalaman mah itu pasti dapat banget. Selain itu juga bener kata Rio gitu kan. Bisa lah jadi ajang cari pasangan. Nah, itu yang jomblo-jomblo. Nah, untuk yang jomblo-jomblo bisa banget tuh ikut PMM. Siapa tahu ya kan, dapat juga. Kayaknya saya ikut nih. Saya kayaknya ikut deh. Aduh, ya. Ada 2 lagi Kak pertanyaan dari Kanigara BI. Apakah ada tips-tips agar bisa lolos seleksi program MBK ini? Tips-tipsnya yang penting tuh di pemberkasan nih, pemberkasan itu emang benar-benar sepenting itu. Jadi kita harus benar-benar nih pemberkasannya kita teliti tuh mulai dari penulisannya karena kan emang ada format penulisannya juga ya, terus juga tanda tangannya juga emang harus bener gitu. Selain dari berkas, kalau kita berkasnya udah selesai, kalau menurut aku ya itu udah aman karena setelah pemberkasan tuh kita bakalan ada namanya tes kebinekaan kan. Nah di tes kebinekaan ini nanti kita tuh cuma kayak disuruh jawab pertanyaan tentang kayak perbedaan keberagaman gitu kan. Bagaimana cara kita menghadapi keberagaman, bagaimana cara kita toleransi ke orang-orang di sana nanti gitu.
Berarti ini dari berkas itu. Di berkas Karena itu yang paling untuk penting. berkas yang memang kalau udah bisa tembus, ini nanti lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya dari Ada itu, tes kebinekaan juga. Tes Tapi tes kebinekaan itu ada lagi. setelah kita tes kebinekaan dinyatakan lolos, itu kita langsung bisa pilih univ. Iya. Univ mana yang mau kita tuju gitu kan. Itu bebas kita pilih univ mana aja. Bebas, yang penting di luar pulau. Iya. Nggak boleh sama-sama Oh iya. pulau kayak univ asal. Untuk keberangkatan pun udah santai aja, kita bawa badan aja gitu. Kalau berangkat dari sini ke sana, ya udah kita bawa pakaian kita, bawa, Tuh, kan? pokoknya pemberkasannya udah aman gitu kan. Iya. Kita tinggal datang ke bandara, naik pesawat, sampai udah Udah kayak raja. kayak raja. Astagfirullah. Tinggal berangkat aja. Tinggal berangkat Iya. saja. Nah, di sini ada pertanyaan juga Kak dari Jung. Oke, boleh. Kak mau nanya sebenarnya dari Nafis. Kak mau nanya sebenarnya tujuan dari pertukaran pelajar itu apa sih, Kak? Tujuan dari pertukaran mahasiswa itu apa ya kan? Sebenarnya nih pemerintah pengen kita mahasiswa ini paham akan kebudayaan dari suatu Iya. daerah gitu kan. Nah selain itu tuh selain dari tadi keberagaman, itu juga kita juga bisa nih memperluas dan memperdalam pengetahuan, wawasan di kampus kita dengan di kampus lain gitu kan. Kita bakalan ngeliat tuh perbedaannya gimana gitu kan. Juga akan di sana gitu. Dan itu dirasakan oleh kamu sendiri. Perubahan Semuanya apa aku aja? rasakan. Semuanya dirasakan. Udah, alhamdulillah. Jadi harus banget ikut. Udah berapa kali promosi tuh? Harus banget ikut. Harus banget ikut ya. Ya karena emang itu untuk meningkatkan kreativitas kita juga kan. Karena emang Kemendikbudristek pun ya nggak semena-mena untuk mengadakan sebuah program yang memang cek-cek gitu kan. Jadi kita kayak di sana juga tahu dunia luar Iya, gimana iya, ketika iya. nanti kita kerja gitu kan. Jadi wawasan kita tuh nggak cuma kayak gimana ya nanti Iya. gitu. Kuliah pun sama ya Kak? Kuliah belajar di sana. Kuliah belajar di sana ngikutin sama aja sih sebenarnya Iya kan. sama aja ya. Cuma beda tempat doang. Cuma beda tempat aja sama beda temen. Iya, temennya ada yang spesial. Siapa tuh? Temennya ada yang spesial. Nah, ada lagi lanjut kita di sambil nunggu yang di Zoom juga kita lanjut di Instagram. Nah, ini masih bersangkut pautan sih dari sel-sel __. Pada saat mengikuti kegiatan pertukaran pelajar kan kita pasti ketemu lingkungan yang baru dengan kawan-kawan baru. Nah, bagaimana sih cara kakak untuk beradaptasi dengan lingkungan itu sekaligus bisa bergaul teman-teman di sana saat mengikuti pertukaran pelajar ini? Kalau cara aku nih, dari aku pribadi ya kan, pakai cara SKSD sih. Karena kan So kenal sudah. ya karena kan emang kita nggak Kepake. kenal semua kan. Iya. Mereka juga dari univ lain kita nggak kenal, jadi ya udah nanya aja gitu kan, kamu dari univ mana, prodi apa. Nanti kalau kita udah SKSD nih bakalan deket dengan sendirinya Iya. gitu. Jadi SKSD itu kepake. Kepake banget. So kenal so deket. Makanya jangan banyak Kak yang bilang SKS apa? SKSD banget SKSD gitu. banget lu gitu kan. Padahal lo kepake itu di luar pulau gitu. Kepake di luar pulau. Kalau nggak kayak gitu nggak Nggak bakal bakal punya dapat teman. teman. Nah, Iya. iya. Makanya teman-teman tingkatkan SKSD. Karena kepake. Karena kalau kita diem-diem aja kan mereka juga kayak segan gitu kan untuk ngobrol sama kita. Nah, untuk terkait konversi SKS itu gimana sih Pak? Kalau konversi SKS. Katanya ada yang nanya nih dari bulan konversi RK SKS. SKS. Gimana? Jadi kalau konversi SKS itu Karena kan kan kalau kita misalkan ngambil matkul lain nih dari prodi lain, gimana cara mengkonversikan SKS itu? kalau itu kan nanti kita dibantu ya sama prodi kan. Pokoknya di program pertukaran mahasiswa Merdeka ini kan kita emang diminta untuk mengikuti perkuliahan sebanyak 20 SKS. Iya. Boleh kurang sebenarnya. Cuma maksimal 20 SKS. Nah, nanti tuh dari prodi kita, PBSI, itu bakalan ngekonversi. Misalnya nih, kayak Rio ngambil di ilmu hukum atau mana, nanti bakalan dikonversi tetap sama prodi, walaupun beda jurusan. Oke. Jadi gitu untuk bulan yang sedang nonton itu cara mengkonversikan. Iya, gampang lah pokoknya. Iya, pasti diatur ya kan. Tinggal terima jadi aja. Jadi aja, tapi ya jangan
diem aja, kita ada usaha juga Harus ada gitu, usaha. ada usaha juga, Iya. nggak cuman kayak duduk diem diaturin tadi, nggak bisa Enggak. kayak gitu ya. Kita juga harus komunikasi kan sama prodi. Iya. Sebentar, ada pertanyaan lagi di kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di ini di IG ya. Udah habis. Kalau dia gimana? Iya sih Kak, kalau dari saya, saya tuh sebenarnya pengen banget gitu. Dulu kemarin-kemarin ini kayak, pengen ikut Keluar mahasiswa. mahasiswa gitu. Cuman kayak mikir, aduh, itu sebagai orang awam kan mikir kayak berkas Susah, susah gitu kan, ribet. Kayak lah. ngeliat orang yang ngurusin berkas tuh kayak, aduh pusing gitu kan, kayak wah udahlah. Jadi ya itu yang membuat saya, Males gitu. padahal ini kayaknya juga baru dulu teman-teman. Padahal sebenarnya mah Iya. gampang untuk berkas. Kita Iya. bakalan dibantu sama prodi. Sebagai apa, hal-hal yang memang sulit kita emang ada dosen pembimbing juga Ada. kan, itu yang bisa apa ya, membangun semangat juga gitu kan. Dan Membangun dosen semangat kita juga. tuh emang bener-bener kayak care Iya. banget kan sama kita. Kayak ditanya gimana kelengkapan berkas kamu gitu. Iya, karena dari saya pribadi pengen kan, saya udah apa ya, udah ada pikir saya pengen ya, itu dari berkas itu kayak gitu. Cuman saya coba nih kayak tahun Boleh depan, lah, semester 5 semester 5. saya kayaknya ke ini deh, ke bungsu lagi kali ya. Tapi kayak Boleh banget. iya sih, karena di apa, digoda sama Kak Mai juga kan. Harus banget. Bungsu. Ungsu. Harus datang. Oke, ada sih ada nggak sih Kak kayak pengalaman yang lucu Pengalaman. sebelum kita akhiri perbincangan ini? Pengalaman yang memang melekat selain cowok, Ada selain cowok ya. iya. Apa ya pengalamannya? Yang pasti tuh pengalaman di Bisa sana dilupain gitu. nggak bisa dilupain banget gitu kan, kayak gimana kita selama 4 bulan sama teman-teman kita di sana, kita belajar bareng, kita kan ada namanya tuh kegiatan modul Nusantara gitu kan, kita pergi jalan-jalan ke sana apa ke suatu tempat, kita bareng-bareng sama temen apa belajar tentang suatu budaya, suatu terus selain dari itu sih pokoknya yang pengalaman berkesan tuh apa ya, kayak yang nggak bisa dilupain tuh ya itu sih kebersamaannya. Iya. Kita bener-bener kayak nggak kenal sama sekali, terus tiba-tiba kenal, terus kita kemana-mana bareng terus gitu kan. Itu sih yang nggak bisa dilupain. Ya karena ya itu SKSD itu yang bermanfaat untuk kita. Ada Oh ya, berarti pengalaman yang berkesan ini emang semua sih Kak. semuanya berkesan sih. Bingung Jalan-jalannya sih yang lebih berkesan. Kalau dipilih satu bingung juga. Dipilih satu nih. Karena Tapi salah satu deh, jangan semua deh, salah satu aja yang memang paling berkesan. salah satu ya, kita tuh bisa belajar di kampus lain. Itu sih yang paling berkesan gitu kan, kayak oh ternyata pembelajaran di kampus ini tuh kayak begini ya gitu. Jadi kita benar-benar kayak bisa membedakan nih. Terus juga kita bisa belajar dari cara mereka ngajar gitu kan. Oh cara mereka ngajar tuh ternyata seperti ini, beda loh dengan di UHAMKA. Jadi kita benar-benar kayak harus apa adaptasi lagi gitu kan. Terus juga apa namanya, sikap toleransi itu benar-benar kayak harus banget dijunjung gitu kalau di sana, karena emang kita semuanya beda, sukunya beda, budayanya beda, agamanya beda gitu kan. Jadi ya udah lebih harus berbaur aja gitu kan. Tapi kamu bisa bahasa Sumatera? Lit loh. Di sana berarti ngomong bahasa Sumatera? Ya enggak, kalau sebenarnya nih kalau di Medan ya kan, itu tuh cuma logat aja. Ya. Kalau bahasa tetap bahasa Indonesia, cuma emang ada beberapa kata yang aku pelajari. Kayak contoh, bahasa Medan pasar itu tuh di sana ngomongnya pajak. Pajak? Sedangkan di sini pajak itu apa? Ya tagihan. Iya, pajak. betul kan? Iya. Kayak gitu. Nah, kalau kita untuk ngomong jalan raya, di sana justru ngomongnya pasar.
Wow. Ayo ke pajak, ke pasar. Iya. Ayo ke pajak. Ayo. Jadi kalau di sana saya mau bayar pajak gimana? Ya itu nggak tahu. Saya mau bayar pajak, nah ke pasar dong. Ada Ya? pasar dong. Saya mau bayar pasar. Iya. Sambil menunggu ini sih, sambil menunggu teman-teman yang mau nanya ya, Iya boleh banget. dari yaitu mungkin dari teman-teman yang memang ingin lebih lanjut atau lebih mendalam terkait pembahasan MBKM atau PM, bisa tadi kunjungi bukan kunjungi sih, DM Kamai Oh gitu iya kan. boleh. Assalamualaikum gitu, enggak saya izin nanya gitu kan. Nah kebetulan juga kan program PMM ini kan emang pengen mulai pendaftaran ya. Tuh mulai teman-teman Mendekati banget ya. bisa juga tuh dipersiapkan kan berkas-berkasnya apa aja gitu. Jadi sebelum hari pendaftaran berkas kita udah selesai gitu. Ada kesimpulan yang memang kita ambil dari kegiatan WPB ini untuk apa nih? Kok bisik-bisik? Karena Siapa nih yang bisik-bisik, kok nggak ada yang saya iya. lihat? Wow, gila. Ada beberapa emang yang kita bisa ambil dari kesimpulan pembahasan atau bincang-bincang mendalam kita kali ini. Itu di MBKM ini tidak hanya pertukaran mahasiswa saja, tapi banyak yang ada di dalamnya dan dinaungi oleh pemerintah. Syaratnya yaitu mahasiswa aktif semester 3, 5, dan 7. Perguruan tinggi dengan IPK minimal 2,80. Untuk persyaratan pun mudah, untuk proses pemberkasan pun dimudahkan. Seperti kata Kamai tadi gitu kan, akan dibantu oleh prodi atau dosen-dosen pembimbing gitu kan. Terkait info yang memang atau teman-teman ingin dipertanyakan ya bisa kayak nanya ke Kamai atau misalkan kunjungin laman Instagramnya gitu kan ya. Karena pasti banyak sekali info-info yang memang akan diberikan gitu. Terkait ya memang dari dosen pun akan memberikan info pasti ya. Iya pasti ada sosialisasi. Sosialisasinya. Nah, mahasiswa MBKM ini juga bisa mengambil lintas jurusan atau jurusan yang tidak sama dengan jurusan aslinya, dan benefit yang didapat dari lingkungan menjadi banyak, teman atau relasi juga pasti banyak gitu. Terus benefit yang memang didapat adalah pengetahuan budaya di suatu daerah, sikap toleransi yang benar-benar diperhatikan gitu kan. Terus benefit dari segi pendidikan yaitu mendapatkan sertifikat juga teman-teman, dan sertifikat itu penting juga ya kan buat Penting sih buat nanti kita kerja gitu juga kan. pasti penting ya. Berguna. Nah buat kerja gitu kan, dan itu ditandatangani Kemendikbud kan pasti kan, Betul. Kemendikbud kan. Setelah selesai mengikuti proses MBKM gitu kan. Nah, mahasiswa MBKM juga disediakan tempat tinggal dari kampusnya yaitu asrama. Perbedaan budayanya, orang-orangnya lebih jujur, tetapi nada bicara yang tinggi, lalu lintasnya tidak beraturan gitu. Jadi emang ada shock culture shock gitu kan dari segi lingkungannya gitu. Dan faktor-faktor yang memang ditinjau dari segi berkas itu adalah yang paling penting gitu, karena dari tahapan-tahapan yang memang dilihat ya berkas dulu ya. Karena emang ketika kita selesai mendaftar, yang pertama kali ditanyakan itu kan berkas. Dan IPK gitu ya Pak. IPK tentang pemberkasan ini yaitu surat izin dari PT pengirim, surat izin orang tua, terus surat komitmen, catat KTP, BPJS, dan rekening BSI atau BRI yang membuat bahagia jadi yang membuat bahagia Kamai ini menjadi tahu budaya yang ada di luar sana, dan juga tips-tips yang dikeluarkan Kamai tadi, yang berkas-berkas yang memang harus teliti gitu, karena berkas itu yang menjadi tinjauan pentingnya gitu. Nah setelah pemberkasan tes itu ada tes kebinekaan. Setelah dinyatakan lolos bisa memilih kampus dan jurusan yang mahasiswa itu mengetahui budaya lain, mengetahui perbedaan di kampus kita dan di kampus lain, dan dapat relasi itu plus dapat jodoh. Saya nggak nyebut. Oh nggak nyebut. Yuk pengen. Nyebut. Dan bagaimana caranya beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru di sana, yaitu dengan cara sok kenal, sok dekat. Nah itu yang menjadi hal paling penting gitu teman-teman. Betul banget.
yang orang lain remehkan gitu. Iya, biasanya orang, iya kan sih SKSD banget. Padahal penting. Penting banget, berguna banget. Nah, terus terkait konversi SKS nih yang banyak sekali dipertanyakan, yaitu dibantu oleh Prodi. Terus pengalaman yang nggak bisa dilupakan yaitu kebersamaan dengan teman-teman baru di sana dan bisa belajar di kampus lain. Jadi untuk lebih lanjut atau pembahasan-pembahasan yang memang tidak bisa kita tanyakan sekarang, bisa teman-teman menanyakan langsung atau men-DM ke Bapak kan boleh ya Kak? Boleh banget. Men-DM Kak Mae menanyakan terkait MBKM atau PMM ini gitu. Karena kita juga di batas waktunya ya, karena nggak nggak panjang durasinya, pasti ada batas, ada roundnya gitu kan. Jadi mungkin dicukupkan di sini Kak. Ya, boleh. Terima kasih kepada Kak Mae udah bisa hadir. Terima kasih. Ini di tengah Kak Mae yang memang sebagai mahasiswa berprestasi yang bisa ikut ke dalam kegiatan program MBKM atau PMM Semoga ini gitu kan. Rio juga bisa ya ikut Ya, pertukaran semoga mahasiswa gitu ya. merdeka. Semoga apa ya, statement akhir nih Kak buat teman-teman di rumah atau closing statement. Closing statement. Aku sebenarnya ada nyiapin pantun. Wow, pantun. Mantap. Sebentar ya, aku lupa nih. Pasar. Saya baru tahu Kak, pajak pasar. Sebentar. Aku udah nyiapin pantun buat temen-temen nih, khususnya anak UHAMKA. Wih. Sebentar ya teman-teman. Mana lagi ya pantunnya? Lupa gitu. Ya tentu. Tenggelam? Enggak deh. Nah ini nih, Oh iya. jalan-jalan ke Tanah Merdeka. Cakep. Tidak lupa membeli buah buat si Mega. Cakep. Kalau kamu mahasiswa UHAMKA, jangan lupa daftar PMM batch 3. Karena masih ada sesi selanjutnya teman-teman, jadi jangan ketinggalan info. Jadi pokoknya teman-teman UHAMKA nih, khususnya program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia harus banget ikut program pertukaran mahasiswa merdeka. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita gali informasi dari Kak Mae. Lebih lanjutnya kalian bisa tanyakan atau bisa DM Kak Mae gitu kan. Sekali lagi saya terima kasih. Ya, Terima kasih pada Kak Mae yang sudah hadir atau menyempatkan waktunya di acara WPB ini. Semoga Kak Mae dan keluarga sehat-sehat. Dan kita pun yang menonton di rumah ikut sehat dalam menonton ya. Jadi saya pamit undur diri. Saya Rio dan Saya Kak Mae Lubis. untuk sebagai narasumber. Saya terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di WPB berikutnya.